Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia Parmawarni Putri, mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2017 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya WWF dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Salah satu satwa yang menjadi komoditas perdagangan ilegal di Indonesia adalah harimau Sumatera. Indonesia pernah memiliki 3 dari 8 subspesies harimau yang ada di dunia. Namun, 2 di antaranya yaitu harimau Jawa dan harimau Bali telah dinyatakan punah pada tahun 1940-an dan 1980-an. Harimau Sumatera menjadi satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia dan termasuk dalam warisan kekayaan Indonesia. Sejak tahun 1996, harimau Sumatera dikategorikan dalam klasifikasi kritis dan masuk dalam daftar merah yang dirilis oleh Lembaga Konservasi Dunia, yaitu International Union for Conservation of Nature atau yang biasa dikenal dengan IUCN sebagai satwa yang terancam punah. Selain itu, dalam menanggapi permasalahan perdagangan ilegal harimau di dunia, terdapat rezim internasional yang mengatur perdagangan satwa atau yang dikenal dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. CITES ini adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies terancam punah. Dalam konferensi negara anggota CITES, terdapat NGO dan AGO yang hadir sebagai observer. Salah satu AGO yang hadir adalah WWF sebagai organisasi non-pemerintah yang menangani perdagangan satwa langka. Salah satunya adalah harimau Sumatera yang tercantum dalam Appendix 1 CITES. Oleh karena itu, WWF berupaya dalam penyelamatan harimau Sumatera dari kepunahan. WWF melakukan program-program kerja dalam upaya pelestarian terhadap satwa terancam punah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat upaya pemerintah yang belum mampu mengatasi permasalahan perdagangan ilegal harimau Sumatera, maka pemerintah bekerja sama dengan WWF sebagai salah satu environmental yang fokus dalam mengatasi perdagangan satwa liar. WWF melakukan beberapa program kerja dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan ilegal terhadap harimau Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera. Kerangka konsep yang saya gunakan dalam meneliti penelitian ini adalah NGO. NGO adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melayani kepentingan sosial khusus dengan fokus advokasi atau usaha operasional pada tujuan sosial, politik, ekonomi, kesetaraan, pendidikan, kesehatan, penyelamatan lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam aktivitasnya, sebuah NGO memiliki peran-perannya, yang mana hal tersebut juga dianggap sebagai bagian dari upaya NGO dalam mencapai tujuan politiknya, di mana upaya-upaya tersebut adalah yang pertama isu framing. Isu framing adalah mengidentifikasi suatu fenomena sebagai masalah kepentingan publik dan mengklasifikasikannya sebagai dalam ranah tindakan pemerintah. Kemudian agenda setting. Agenda setting terkait dengan isu framing, tetapi agenda setting ini lebih menuntut tindakan konkret atas isu-isu yang telah diidentifikasi dalam konteks tertentu. Ringkasnya, isu framing berkaitan dengan pengenalan dan konseptualisasi suatu fenomena sebagai isu yang menuntut tindakan publik. Sedangkan agenda setting melibatkan institusi politik dan proses pengambilan keputusan. Keduanya merupakan momen penting dalam mempertimbangkan pengaruh NGO. Kemudian penyedia informasi. NGO adalah penyedia utama informasi dan bantuan teknis selama proses negosiasi lingkungan. Konstruksi pengetahuan melibatkan lembaga penelitian, lembaga pelapor, dan lembaga pengawas regulasi. Kemudian lobby dan kampanye. NGO menggunakan cara formal untuk mencoba mempengaruhi negosiasi. NGO juga berpartisipasi dalam upaya yang lebih luas untuk mempengaruhi negosiasi selama proses dengan menggunakan media dan demonstrasi untuk menginformasikan kepada publik dan meningkatkan tekanan pada negosiator pemerintah. Pada bab 2, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan harimau Sumatera. Yang pertama yaitu perdagangan harimau Sumatera di Indonesia. Ancaman utama harimau Sumatera adalah perburuan yang berlebihan dan kehilangan habitat yang disebabkan oleh manusia, yang mana sebanyak 5 kasus penangkapan perdagangan ilegal tercatat pada tahun 2015. Kemudian berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tercatat 10 kasus, dan disusul pada tahun 2017 tercatat 19 kasus penangkapan. Populasi harimau Sumatera turun menjadi kurang lebih 371 harimau pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018, kasus penangkapan menurun menjadi 6 kasus dan pada tahun 2019 hanya tercatat 1 kasus. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 4 kasus.
Kemudian transnational crime. Transnational crime merupakan aktivitas kriminal yang melewati lintas batas negara. Di Asia Tenggara sendiri, harimau sebagai spesies mamalia besar yang sering diperdagangkan yang sudah mulai langka. Beberapa negara seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Indonesia, dan Malaysia berperan sebagai pemasok penting produk satwa liar. Selanjutnya, CITES sebagai konvensi internasional yang mengatur perdagangan satwa liar. Telah terdaftar 21 negara yang menandatangani CITES dan secara legal konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975. Indonesia telah menjadi anggota CITES setelah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden RI nomor 43 tahun 1978, yang mana Indonesia terdaftar sebagai negara ke-48 peserta CITES. Dalam pelaksanaannya, CITES memberikan pengaturan larangan, keharusan, maupun kebolehan dari negara penandatanganan CITES tersebut dalam melakukan perdagangan spesies yang terdaftar di dalam appendix CITES. Kemudian, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan ilegal harimau Sumatera. Dalam menekan angka perdagangan satwa liar, Indonesia melakukan upaya preventif dan represif yang dapat kita lihat pada bagian berikut. Pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama WWF dengan KLHK dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya WWF. Pada tanggal 29 April 1961, pendiri WWF mendeklarasi Morges Manifesto. Morges Manifesto adalah dokumen pendirian yang menandai awal berdirinya WWF. Nama awal WWF adalah World Wildlife Fund. WWF terdaftar di bawah hukum Swiss pada tanggal 11 September 1961, di mana Peter Scott menjabat sebagai ketua pertama. Para pendiri memutuskan bahwa pendekatan yang paling efisien dalam konservasi yaitu dengan mendirikan kantor cabang di berbagai negara. Pada tahun 1986, WWF memperluas jaringan kerja dengan berbagai organisasi bertaraf internasional. Kemudian masuknya WWF ke Indonesia. WWF mulai berkiprah di Indonesia sebagai kantor program WWF Internasional pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional ke-27. Namun pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan dan menjadi sebuah entitas legal yang berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia yang menempatkannya sebagai organisasi nasional dalam jaringan global WWF. Selanjutnya, kemitraan WWF. WWF Indonesia bermitra dengan berbagai pihak dan kelompok di tingkat nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan pelestarian, pengelolaan berkelanjutan, advokasi kebijakan maupun edukasi publik. Dalam hal ini, WWF menjalin kemitraan dengan beberapa pihak seperti mitra korporasi, lembaga pemerintahan, kelompok masyarakat madani, dan lembaga akademik. Selanjutnya, kerjasama WWF dan KLHK dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di Indonesia. WWF Indonesia secara resmi melakukan perjanjian kerjasama dengan KLHK melalui MOU yang tertera pada bagian berikut. Upaya yang telah dilakukan oleh WWF dengan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan program wilayah konservasi Tesonilo. Selain itu, WWF juga berpartisipasi dengan pemerintah dalam melakukan program dan penyusunan strategi rencana aksi konservasi harimau Sumatera atau SRAKOHAS pada periode 2007 hingga 2017. Selanjutnya, pada bab 4, saya akan menjelaskan mengenai upaya WWF dalam mengatasi perdagangan ilegal harimau Sumatera di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.1 berikut, dapat dilihat indikator pelaksanaan upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera. Kemudian pada tabel 4.2, dilakukan analisis terkait upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera dengan melihat pola-pola indikator pada setiap kategori upaya yang ada, di mana tabel ini dapat membantu dalam menemukan tulisan dengan keragaman upaya, ide melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WWF. Pada tabel 4.1 dapat dilihat pada upaya isu framing, terdapat indikator pelaksanaan upayanya adalah menjadikan suatu isu sebagai permasalahan kepentingan publik. Kemudian terdapat permasalahan kolektif atau tindakan kolektif melalui jaringan NGO. Dalam upaya isu framing ini terdapat sebuah kegiatan Tiger Alive Initiative dengan bukti pelaksananya adalah Forum Tiger Alive Initiative ini memberikan informasi kepada semua WWF di negara yang memiliki populasi harimau. Dan pada upaya agenda setting, terdapat indikator pelaksanaannya adalah yang pertama, adanya pengidentifikasian masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya tindakan konkret atas isu. Yang ketiga, adanya diskusi atau negosiasi terkait permasalahan tersebut. Yang keempat, yaitu adanya pelibatan institusi. Kegiatan pada upaya agenda setting ini ada beberapa, namun yang akan saya sampaikan di sini hanya 2 buah saja. Yang pertama yaitu program konservasi Tesonilo. Dengan bukti pelaksanaan indikatornya adalah melakukan konservasi dengan membuat program dan penelitian. Kemudian, KLHK sebagai aktor kunci karena memiliki kewenangan secara legalitas sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan konservasi. Kemudian,
kegiatan strategi dan rencana aksi konservasi harimau Sumatera atau Serakohas. Dengan bukti pelaksanaan indikatornya adalah WWF ikut berpartisipasi secara aktif dengan pemerintah dalam penyusunan program Serakohas tersebut. Upaya selanjutnya adalah penyediaan informasi dengan indikator pelaksanaannya, yaitu adanya pembuatan dan distribusi informasi yang relevan untuk mempengaruhi diskusi. Kemudian adanya individu, kelompok, atau masyarakat lokal. Pada kegiatan penyediaan informasi ini terdapat program Panda Mobile. Dengan bukti pelaksanaannya, yaitu program Panda Mobile ini menyebarkan informasi tentang flora dan fauna yang terancam punah dengan berkeliling di area publik dengan menggunakan mobil beroda 6. Kemudian adanya media sosial WWF, yang mana media sosial ini memberikan edukasi dan informasi kepada publik melalui website, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook resmi WWF terkait kondisi dan upaya pelestarian harimau Sumatera. Selanjutnya, upaya lobby dan kampanye, yang mana terdapat indikator pelaksananya adalah adanya pernyataan tertulis ataupun lisan kepada organisasi yang dituju. Kemudian, mempengaruhi keputusan publik melalui cara memaksa atau persuasif. Selanjutnya, menekan negara melalui pengaruh moral. Pada upaya lobby dan kampanye ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu adanya kampanye Double Tiger and Run for Tiger. Dengan bukti pelaksanaannya adalah mengajak masyarakat dalam pelestarian harimau Sumatera yang sudah terancam punah dengan melalui kegiatan maraton dengan hashtag Run for Tiger. Kemudian adanya kampanye Global Tiger Day dengan bukti pelaksanaan, yaitu adanya penyelenggaraan Global Tiger Day setiap tahunnya yang berupa kegiatan edukasi terkait pelestarian harimau. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan tadi, penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera, WWF melakukan berbagai program yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi konservasi lainnya, serta masyarakat lokal untuk menyelamatkan harimau Sumatera dari kepunahan. Selanjutnya, pada bab penutup, penulis menyimpulkan bahwa upaya WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal harimau Sumatera di Indonesia dianalisis menggunakan kerangka pemikir dari Lucas J. Gessi. Ada 4 indikator yang akan dianalisis, yaitu isu framing, agenda setting, penyediaan informasi, lobby, dan kampanye. Yang pertama yaitu isu framing, yang mana WWF melakukan pembingkaian sebuah isu menjadi permasalahan kepentingan publik melalui jaringan NGO. Dalam hal ini, WWF melakukan program Tiger Alive Initiative, yang mana program ini memberikan informasi kepada semua WWF di negara yang memiliki populasi harimau, salah satunya Indonesia, untuk dapat mengontrol ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua yaitu agenda setting, berkaitan dengan tindakan WWF dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan, menuntut tindakan atas isu, melakukan diskusi atau negosiasi terkait masalah dan melibatkan institusi. Terdapat beberapa program yang dilakukan WWF dalam mengatasi permasalahan perdagangan ilegal harimau Sumatera ini, yaitu dengan melibatkan beberapa institusi terkait. Kemudian, penyedia informasi, WWF merupakan pembuat dan distribusi informasi untuk mempengaruhi sebuah isu yang ditujukan kepada individu, kelompok, masyarakat lokal. Dalam hal ini, WWF melakukan program Panda Mobile, adanya website resmi yang menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga flora dan fauna yang terancam punah. Terakhir yaitu lobby dan kampanye. WWF menggunakan cara formal untuk mencoba mempengaruhi negosiasi dengan mengirimkan pernyataan tertulis maupun lisan kepada organisasi yang dituju untuk mempengaruhi keputusan publik melalui cara persuasif dan menekan negara melalui pengaruh moral. Saran terkait dengan penelitian ini, WWF sebagai environmental NGO yang fokus pada permasalahan perdagangan satwa liar agar dapat terus bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan baik, mengembangkan program kerja, menambah kawasan yang juga banyak ditemukan kasus perdagangan satwa liar, khususnya harimau Sumatera. Selain itu, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa liar dari kepunahan, WWF sebaiknya semakin banyak memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan perdagangan ilegal satwa liar khususnya harimau dan menganalisisnya menggunakan analisis yang lebih kompleks sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan dapat menjadikan input bagi kebijakan pihak berwenang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.